Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para juri, apa kabarnya? Pasti baik. Perkenalkan, nama saya Noni Syabika Awalia. Hari ini saya akan membawakan cerita tentang legenda Pulau Beras Basah di Bontang. Ciptaan Kartini MPD. Di bagian hulu Sungai Walane, tepatnya di daerah Bone, Sulawesi Selatan, terlihat perkampungan yang memiliki lahan yang sangat subur. Lahan yang sangat subur itu bagaikan permadani kuning. Permadani kuning adalah hamparan padi yang siap untuk dipanen. Semua warga sangat gembira. Wajah mereka diliputi kegembiraan. Sungguh tidak sia-sia selama 3 bulan ini semua petani bercucuran keringat untuk memberikan ke rakyat-rakyat hasil yang memuaskan. 3 bulan lalu, sang saudagar atau sang penjual bernazar atau berjanji. Nazarnya, jika hasil panennya lancar, maka ia akan memberikan kepada rakyat miskin sebesar 2,5%. Saat sedang mengelilingi sawahnya yang siap untuk dipanen, sang saudagar merasa kepalanya sangat pusing. Ia membaringkan tubuhnya di pembaringan yang lembut. Sang istri mengambil segelas air putih dan membantu memijatnya. Sang saudagar meminta istri untuk memanggilkan putra pertama mereka yang bernama Upe. "Bapak memanggil saya," ucap Upe sembari mendekat ke sang saudagar. "Upe, jika bapak sudah tiada, tolong berikan hasil dari panen kita ya nak, kepada rakyat miskin sebesar 2,5%. Upe terdiam. Ia tidak menyangka bahwa bapaknya akan berbicara seperti itu kepadanya. Bergegas Upe berpamitan kepada bapak dan ibunya karena ia ingin mencarikan sandro atau dukun terbaik di desa mereka. Tetapi Upe tidak tahu di mana alamat rumah sandro tersebut. Lalu setelah bertanya-tanya ke tetangga sekitar, Upe menemukan nama sandro tersebut bernama Sandro Siti. Indo Sape. Setelah sampai di depan rumah Indo Sape, ia mengetuk pintunya dengan pelan karena takut mengganggu. Tok tok tok. "Permisi, Indo." Namun sudah dipanggil berkali-kali tetapi tidak ada jawaban. Dari kejauhan terdengar suara tetangga yang berbicara. Pantas saja Indo tidak menjawab. "Orang kamu saja mengetuk pintunya dengan pelan. Ketuk aja dengan keras, tidak akan mengganggu. Indo sudah tua." "Terima kasih, Bu." Tok tok tok. "Indo, oh Indo." Setelah dipanggil, dari dalam gubuk tua terlihat seorang nenek-nenek parubaya yang bertuju ke depan pintu sambil memegang punggungnya yang sakit. Upe, apa yang bisa Indo ini bantu?" "Indo, apakah bisa Indo membantu Bapak Upe untuk menyembuhkannya?" "Bagaimana Indo membantu Upe? Bahwa Indo saja sudah tidak kuat berjalan jauh. Upe sangat sedih. Tetapi Indo mengarahkan Upe untuk pergi ke desa sebelah. Di desa sebelah terdapat sandro yang bernama Sandro Siti. Tetapi menuju ke rumah Sandro Siti membutuhkan waktu 3 hari 3 malam. Ia menyanggupinya. Upe rela melakukan apa saja demi bapaknya sembuh. Upe bergegas melanjutkan perjalanan ke rumah Sandro tersebut. Di tengah perjalanan, Upe merasa dirinya sangat lelah. Ia membaringkan tubuhnya di pohon yang rimbun. Saat sedang tertidur lelap, Upe bermimpi yang sangat aneh. Mimpinya, ia melihat pohon memiliki buah yang sangat banyak. Bentuknya seperti mangga, tetapi dalamnya berwarna putih seperti susu. Karena merasa
begitu sangat aneh, ia terbangun dari mimpinya dan melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, ia melihat gubuk tuan. Upe sangat senang karena selama perjalanan ia tidak menemukan satu gubuk pun. Segera Upe turun dari kudanya dan mengetuk pintu tersebut. Tek, permisi, permisi. Dari dalam gubuk tersebut terlihat wanita cantik memiliki bulu mata yang letih, mata yang menawan dan kulit yang putih. Ia bertanya kepada Upe, "Siapa kamu? Mengapa kamu datang ke rumahku sepagi-pagi ini?" Namun Upe tidak menjawab pertanyaan dari wanita cantik tersebut. Ia hanya terdiam dan menatap wanita tersebut. Lalu wanita cantik tersebut meminta tolong kepada ibunya untuk membantu menyelesaikan masalah karena terlihat pemuda itu yang datang pagi-pagi seperti itu. Segera ibu dari wanita cantik tersebut mempersilahkan Upe masuk dan mengambil segelas teh panas. Upe meminumnya. Tujuan Upe ke gubuk itu untuk menanyakan pengobatan. Alih-alih bertanya, Upe malah melamar putri dari ibu tersebut. Ibu itu sontak kaget. Ia masih heran mengapa masih ada yang melamar putrinya. Padahal dia sudah memberitahu ke tetangga sekitar bahwa putrinya mempunyai perilaku buruk. Upe bertanya, "Perilaku buruk apa, Bu?" Ibu tersebut berbicara bahwa anaknya suka sekali menghambur-hamburkan beras di halaman belakang. Sudah beberapa kali ia berbicara untuk mengingatkan putrinya, suatu saat nanti kamu akan membutuhkan beras yang kamu buang. Tapi putrinya itu tidak meresponnya. Upe menerima. Ia berbicara seperti itu karena sudah terlalu terpesona dengan kecantikan dari wanita tersebut. Namun wanita tersebut meminta mahar 50 karung beras. Upe menghela nafas, tapi ia tetap menerimanya. Bergegas Upe menaiki kudanya dan bergegas pulang berbicara kepada ibunya. "Ibu, saya sudah menemukan calon istri." Ibunya sangat bersyukur karena sudah banyak wanita di luar sana yang ibunya tawarkan kepada Upe. Tetapi tidak ada yang ia terima. Upe berbicara kepada ibunya bahwa wanita cantik tersebut meminta mahar 50 karung beras. "Tidak apa, Nak, ambil saja, nanti ibu bicara ke bapakmu." Lalu Upe mengadakan pesta pernikahan yang meriah. Setelah melaksanakan pesta pernikahan, Upe segera mengangkut beras ke atas kapal. Tujuannya untuk mengantarkan pesanan Raja Kutai. Upe berpergian bersama dirinya, istri, dan 2 kru. Saat sedang berpamitan kepada ibu mertua, ia melihat wajahnya sangat gelisah, seperti akan ada musibah yang menimpa mereka. Saat di tengah lautan, hujan yang sangat deras menimpa kapal mereka. Terus kapal mereka menjadi karam karena menabrak batu besar. Upe, istri dan para kru hanya bermodalkan puing-puing kapal. Saat hujan sudah mulai reda, Upe menyuruh salah satu krunya untuk menyelam ke dasar laut. Tetapi saat menyelam, sang kru tidak melihat apa-apa. Ia hanya melihat beras yang menjadi pasir putih. Sang kru berbicara kepada Upe bahwa semua beras yang ia bawa telah menjadi pasir putih. Upe tidak percaya. Ia ikut menyelam ke dasar laut. Ia melihat semua beras yang ia bawa menjadi pasir putih. Upe berteriak
istri teringat oleh pesan ibunya bahwa suatu saat nanti kamu akan membutuhkan semua beras yang engkau buang. Istrinya sangat sedih. Lalu Upe juga bersedih. Ia mengingat kalau semua beras yang ia bawa seharusnya diberikan kepada rakyat miskin. Tetapi ia malah memberikan sebagai mahar. Lalu mereka berdua menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka di masa lalu. Sekian cerita dari saya. Pesan dan kesan dari cerita saya adalah berhati-hatilah dalam mengambil keputusan karena tidak semua keputusan itu benar. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.